Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Amri Manurung dari kelas 1C, Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Ulumul Quran. Kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam qiraat Al-Quran. Qiraat adalah cara membaca Al-Quran yang berbeda-beda. Qiraat secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan, yang berarti bacaan. Nah, qiraat secara istilah, Imam Az-Zarkashi mendefinisikannya sebagai suatu cara membaca Al-Quran dari seorang imam ahli qiraat yang berbeda dengan cara membaca imam lainnya, sekalipun periwayat dan periwayatannya sama, baik itu dalam bentuk pengucapan maupun dalam bentuk hurufnya. Jadi intinya adalah qiraat Al-Quran adalah cara membaca Al-Quran yang berbeda-beda. Nah, adapun ketentuan qiraat yang dinilai sahih atau sah itu ketika dia memenuhi 3 syarat, yakni yang pertama ialah sanadnya bersambung, dan yang kedua sesuai dengan kaidah Rasm Usmani atau Rasm Al-Mushaf, dan yang ketiga adalah sesuai dengan ketentuan kaidah bahasa Arab. Berdasarkan 3 persyaratan di atas, maka berdasarkan 3 persyaratan di atas, kemudian ditambah dengan jumlah periwayatan dalam sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW, maka para ulama pun mengkelompok-kelompokkan qiraat Al-Quran menjadi beberapa bagian. Nah, kami mengambil daripada pendapat Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, dalam kitab beliau tersebut, beliau membagi qiraat Al-Quran ini menjadi ke dalam 6 kelompok. Yang pertama, mutawatir. Mutawatir adalah qiraat yang diriwayatkan oleh riwayat dan periwayatan yang banyak, dan tidak mungkin mereka itu bersepakat untuk melakukan dusta. Nah, qiraat ini terkenal di kalangan para ahli ulama. Qiraat ini sanadnya terus bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, para ulama dan ahli qiraah sepakat bahwasanya qiraat ini sah jika dipakai untuk membaca Al-Quran, dan juga sah jika dijadikan hujjah dalam menetapkan suatu hukum. Yang kedua, qiraat masyhur. Qiraat masyhur adalah qiraat yang diriwayatkan oleh riwayat dan periwayatan yang banyak, tapi tidak sampai kepada derajat yang mutawatir. Nah, qiraat ini sesuai dengan kaidah Rasm Usmani dan juga sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jadi kita juga bisa memakai qiraat yang masyhur. Qiraat ini terkenal juga di kalangan para ahli ulama dan para ulama-ulama ahli qiraat yang lain. Dan mereka juga tidak memandang bahwa qiraat ini sebagai qiraat yang aneh. Jadi kita juga bisa nih memakai qiraat masyhur. Yang ketiga, ahad. Ahad adalah qiraat yang secara sanadnya dia sah, namun dia itu secara sanadnya dia sah, namun dia menyalahi atau tidak sesuai dengan Rasm Usmani dan juga tidak sesuai dengan ketentuan dan kaidah bahasa Arab. Qiraat ini juga tidak terkenal gitu. Nah, juga qiraat ini tidak mencapai derajat masyhur. Jadi qiraat ahad adalah qiraat yang sah secara sanad, namun dia menyalahi dalam kaidah Rasm Usmani dan juga kaidah bahasa Arab, tidak mencapai derajat masyhur dan juga tidak terkenal pula. Nah, qiraat ini tidak sah untuk dibaca. Jadi qiraat ini tidak sah untuk dibaca karena qiraat ini juga bukan termasuk dari bagian dari Al-Quran. Contohnya adalah bacaan pada Quran surah Ar-Rahman ayat 76. Nah, bacaan pada Rasm Usmani Quran surah Ar-Rahman ayat 76 adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Nah, namun dalam riwayat Al-Hakim
dari riwayat Al-Hakim dari Asim Al-Jahdari dari Abu Bakar, bacaannya berubah. Jadi bacaannya itu terdapat perubahan pada kata rofrofin, pada kata khodorin, dan pada kata abqariyin. Nah, rofrofin menjadi rofarifa, khodorin menjadi haudorin, dan kata abqariyin menjadi abaqariyin. Untuk bacaannya jadi seperti muttaki'ina ala rafari fahudri wa abaqariyin hisan. Muttaki'ina ala rafari fahudri wa abaqariyin hisan. Nah, jadi seperti itu adalah contoh daripada qiraat syadz. Yang kelima adalah qiraat maudhu'. Qiraat maudhu' adalah qiraat yang sama sekali tidak ada sumbernya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qiraat ini biasanya dinisbahkan dari seseorang kepada seseorang tanpa dasar. Nah, seperti contohnya qiraat daripada Muhammad bin Ja'far Al-Khuzai yang menisbahkan qiraahnya kepada Imam Abu Hanifah. Seperti contohnya dalam Quran surah Fatir ayat ke-28. Nah, dalam Qasam Utsmani Fatir ayat 28 ini, penggalan daripada Quran surah Fatir ayat 28 ialah Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'. Jadi ada garis rofa pada akhir dari kata ulama. Nah, dari Al-Khuzai, kata yakhsyallaha, kata Allah itu garis akhirnya diubah menjadi rofa, jadi dibaca yakhsyallahu. Nah, kemudian pada lafaz al-ulama'u, pada akhir huruf al-ulama'u yakni huruf hamzah tersebut dinasobkan menjadi al-ulama'a. Jadi kalau secara bahasa dari Imam Khuzai, beliau membaca innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'a. Nah, jadi seperti itu bacaan contoh daripada bacaan maudhu'. Nah, bacaan maudhu' ini juga tidak sah untuk dibaca karena tidak mempunyai sanad dan juga tidak merupakan bagian daripada Al-Qur'anul Karim. Nah, yang terakhir, yakni yang keenam adalah qiraat mudraj. Qiraat mudraj adalah qiraat yang di dalamnya ada kata atau kalimat tambahan yang biasanya dijadikan sebagai keterangan atau tafsir untuk ayat Al-Quran tersebut. Contohnya ialah bacaan Sa'ad bin Abi Waqqas pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-198. Pada Qasam Utsmani, bacaan tersebut dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas menambahkan kalimat fi mawasimil haji pada lafaz setelah mir rabbikum. Jadi bacaannya menjadi laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil hajj. Seperti itu adalah contoh daripada qiraat mudraj. Nah,
Demikianlah macam-macam qiraat yang 6 tadi. Yang pertama ada mutawatir, yang kedua ada masyhur, yang ketiga ada ahad, yang keempat ada syadz, yang kelima ada maudhu, dan yang keenam ada mudraj. Nah, demikianlah macam-macam qiraat yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.